sungguh amat banyak. Jadi korbannya banyak sekali. Artinya banyak orang yang ngalami seperti ini. Mungkin nggak semuanya, tapi banyak yang ngalamin seperti ini. Bahkan saya yakin saudara juga ngerti di seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama pada saat ini. Sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan ngomong sama Yeskiel, dapatkah tulang ini dihidupkan kembali? Berarti tulang itu mati apa hidup? Mati. Ya, artinya orang-orang ini orang-orang yang sudah terbunuh, mati. Mungkin ada di antara mereka pada waktu itu terbunuh mati karena pedang. Ada yang terbunuh mati karena sakit penyakit, karena kelaparan mungkin, karena bencana mungkin, dan berbagai macam alasan yang lain. Tapi saya yakin saudaraku, ada cukup banyak di antara mereka yang matinya bukan karena terbunuh pedang, bukan karena sakit penyakit, bukan karena kelaparan, bukan karena bencana alam, tapi matinya karena satu penyebab ini, yaitu ketakutan. Ada orang yang matinya karena ketakutan. Saya bacakan Lukas 21 ayat 26. Nanti kita kembali ke Yeskiel 37. Tapi sekarang ya, kita lihat dulu Lukas 21 sampai 26. Ditulis begini, orang akan mati ketakutan. Iya, matinya karena apa? Ketakutan. Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Coba Anda lihat di situ. Banyak yang mati bukan karena terbunuh oleh pedang, bukan karena sakit penyakit, bukan karena kelaparan, tapi mati karena ketakutan. Mati karena kecemasan berhubung apa yang sedang terjadi menimpa bumi. Kalau kita mau renungkan dengan sungguh-sungguh, ini yang sekarang sedang terjadi di dunia. Ya, banyak orang saudaraku sedang alami goncangan besar. Ya, bukan karena wabahnya sendiri, bukan karena virus corona yang sendiri. Banyak dunia, ya banyak negara di dunia bergejolak, ekonominya nyungsep, ekonominya hancur, pekerjaan dan keuangannya remuk redam, pengharapannya remuk redam. Ya, karena ketakutan berhubungan dengan apa yang sedang menimpa bumi. Ya, berapa banyak itu terjadi? Bukan cuma di Indonesia, tapi berbagai negara di dunia. Hari ini, apapun juga kondisi saudara, saya tahu Roh Kudus sedang mau mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Dan saya sudah berdoa secara khusus buat saudara. Jadi saya harap Anda terima firman Tuhan ini bukan cuma didengarkan, tapi hatimu terbuka karena akan ada impartasi yang spesial. Anda datang ke tempat ini, Anda tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Kuasa Tuhan akan berhembus, kuasa Tuhan akan diimpartasikan, dan sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dan kalau ada di antara kita yang sempat mengalami ketakutan, tercekam dengan kekhawatiran, saya mau ngomong sama saudara, saya yakinkan itu bukan berasal dari Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang, waspada harus, bijaksana harus. Karena itu Anda bisa lihat, saya tadi datang juga pakai masker, pakai face shield, hanya karena saya khotbah saya take off masker saya pakai face shield, saya sangat jaga protokol kesehatan. Oke, tapi ketakutan tidak boleh ada di hati kita. Jadi mulai saat ini di dalam nama Yesus, semua ketakutan yang sempat ada di hati saudara saat ini keluar di dalam nama Yesus. Semua kecemasan disingkirkan dalam nama Yesus. Saat ini saya berdoa damai sejahtera dari Tuhan masuk di hati saudara. Sukacita dari Tuhan bertahta, berkelimpahan di dalam hati saudara.
Amin. Karena kita ngomong Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Oh, hari ini kekuatan yang baru dibangkitkan, iman yang baru dibangkitkan, semangat yang baru dibangkitkan, pengharapan yang baru dibangkitkan. Katakan kita haleluya. Nah, pada waktu itu ketika Yeskiel dibawa dan melihat semua penglihatan itu, mari kita pelajari apa yang Tuhan ngomong sama Yeskiel dan apa yang Yeskiel harus lakukan untuk mengatasi situasi itu. Karena banyak orang bertanya-tanya pada masa sekarang ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara apa yang Tuhan ngomong kita harus lakukan di masa ini. Dan kalau Anda bisa nangkap pesan Tuhan ini, Anda akan melihat perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup saudara. Oke, kita baca dulu ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Lalu firman-Nya kepadaku. Ini petunjuk Tuhan. Apa firman Tuhan? Bernubuatlah. Boleh nggak semuanya katakan bernubuat? Bisa nggak lebih keras katakan bernubuat? Bernubuat. Ya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, ya tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat. Sekali lagi semuanya katakan bernubuat. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Ya, begitu nubuat dilepaskan, diperkatakan, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada. Tadinya nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Dan daging tumbuh padanya. Kemudian apa? Kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Jadi yang pertama Tuhan suruh Yeskiel lakukan adalah apa tadi? Bernubuat. Saudara dan saya selama 2 tahun ini di gereja kita, Tuhan sudah ajarkan kepada kita tentang kuasa perkataan nubuatan. Apa itu perkataan nubuatan? Perkataan profetik, deklarasi profetik, doa profetik. Jadi Tuhan waktu itu nyuruh sama Yeskiel ketika dia melihat tulang-tulang kering itu, disuruhnya apa? Disuruh bernubuat. Bernubuat supaya pemulihan terjadi, supaya kebangkitan terjadi. Hari ini saudaraku, saya mau sampaikan sama saudara, saat kita melihat dunia sedang dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman, kita melihat masa pandemi ini melanda seluruh dunia. Saya mau kita bisa menangkap pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau kita pakai perkataan profetik. Mulai hari ini jangan ikut ngomong kegelapan, jangan ikut menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Mulai hari deklarasikan bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus pemulihan terjadi. Amin. Jadi pakai kuasa perkataan Tuhan, pakai deklarasi profetik itu. Karena kalau saudara pakai perkataan nubuatan, deklarasi profetik itu, maka kuasa Tuhan bekerja. Seperti tadi, tulang-tulangnya sudah terselebrate dan sangat kering. Tapi tiba-tiba tulang-tulang itu gabung lagi, nyatu lagi. Terus kemudian muncul apa? Urat. Terus kemudian dagingnya, namanya sudah mati, dagingnya sudah tidak ada. Tiba-tiba dagingnya muncul lagi. Tiba-tiba kulit bisa menutupi dia. Oh, itu namanya pemulihan terjadi.
Mari saya nubuatkan untuk hidup setiap orang yang ada di tempat ini. Di tahun 2020 ini, orang-orang yang datang di ibadah saat ini di tempat ini, Anda yang paling dulu, paling pertama mengalami pemulihan, mengalami berkat, mengalami kemenangan besar, mujizat total dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh. Amin. Bahkan saat ini, apapun juga sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudara, kesembuhan terjadi. Bilur Kristus menyembuhkan. Amin. Kesembuhan terjadi. Kalau ada di antara saudara yang selama tahun 2020 ini, 4 bulan ini khususnya, saudara sempat terpengaruh dalam pekerjaan, dalam keuangan, Anda kehilangan kesempatan, Anda mengalami kerugian, ya, dan keuangan saudara sempat amblas selama 4 bulan ini, saya nubuatkan hari ini, terima, dalam nama Tuhan Yesus, sebelum berakhir tahun 2020 ini, pemulihan besar sudah terjadi. Mujizat keuangan yang spektakuler, yang tidak masuk akal, terjadi. Terima ini dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Pemulihan dalam keuangan, pemulihan di dalam keluarga, pemulihan dalam kesehatan, pemulihan dalam pelayanan, pemulihan dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan kerjakan. Amin. Jadi itu yang Tuhan suruh Yeskia lakukan. Disuruh berbuat, disuruh mendeklarasikan. Padahal yang dilihat semuanya kering, tapi disuruh menubuatkan pemulihan dan depan kita. Itu yang kita lakukan selama bulan September ini. Mari kita nubuatkan pemulihan terjadi, mujizat terjadi, perkara-perkara besar terjadi. Haleluya. Nah, waktu Yeskia taat melakukan itu, benar-benar pemulihan itu terjadi. Ya, tulangnya bertemu satu dengan yang lain, muncul urat saraf, muncul daging, kulit. Cuma ditulis tadi, saudaraku, mereka belum bernafas. Ingat nggak tadi kita baca? Ditulis mereka belum bernafas. Jadi sudah ada perubahan, tapi belum total. Sudah terjadi pergerakan, tapi belum full. Berapa banyak orang yang merasa sekian bulan ini pakai kuasa perkataan profetik, doa profetik, deklarasi profetik, sesuatu memang sudah terjadi, tapi kok rasanya belum sepenuhnya, belum sampai breakthrough, belum sampai terobosan besar. Ada sih perubahan, tapi kok seolah-olah masih sedikit ya. Ada nggak di antara saudara yang mengalami seperti itu? Itu yang terjadi. Yeskia juga mengalami hal yang sama. Nah, sekarang kita lihat petunjuk Tuhan berikutnya. Buat Yeskia, apa yang harus dia lakukan? Kita baca ayat yang ke-9. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah, suruh bernubuat lagi. Tapi kali ini nggak sembarang nubuat, nggak sembarang. Oh, pemulihan terjadi, oh muncul urat, muncul daging, muncul kulit. Bukan itu. Tapi disuruh bernubuat secara spesifik. Ini harus ada tangkap. Bernubuatlah kepada siapa? Nafas hidup itu. Semuanya katakan nafas hidup. Nafas hidup. Oke, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah ya anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup. Diulang lagi. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Diulang lagi. Datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ya, kalau Anda baca dalam Alkitab bahasa Inggris, kata nafas hidup itu ditulis di sana sebagai the wind, sebagai angin. Kalau Anda suka meneliti ayat-ayat di dalam Alkitab, kata-kata dalam bahasa aslinya, Anda akan menemukan kata yang dipakai dalam Alkitab bahasa aslinya adalah ruah. Ruah dalam bahasa aslinya sering diterjemahkan dalam Alkitab dalam dua kata ini. Yang pertama angin, yang kedua kadang diterjemahkan sebagai roh. Jadi ruah itu bisa diterjemahkan dua ini. Saya percaya ruah di dalam ayat ini bicara tentang angin Roh Kudus. Ini bicara tentang angin ilahi, angin profetik Roh Kudus. Artinya pada waktu itu
Tuhan suruh Yesaya untuk bernubuat. Nubuatnya bukan sembarang nubuat, bukan sembarang mujizat, tapi nubuat secara khusus supaya angin ilahi, angin Roh Kudus berhembus. Oh, saya tahu itu yang Tuhan suruh kita lakukan selama bulan Agustus ini. Anda mau melihat kelepasan terjadi? Anda mau melihat dunia dimerdekakan dari wabah sakit penyakit ini? Anda mau melihat kegelapan sirna dan terang itu muncul? Saya mau katakan sama saudara, satu, mulai bulan ini mari kita nubuatkan angin Roh Kudus berhembus, angin ilahi, angin profetik dari Roh Kudus berhembus. Bahkan dimulai saat ini juga, sementara firman ini disampaikan dimanapun Anda berada, saat ini juga angin Roh Kudus berhembus dalam hidup saudara, berhembus dalam keluarga saudara, berhembus dalam pekerjaan saudara, berhembus untuk kesehatan saudara, berhembus untuk pelayanan saudara, berhembus untuk ibadah kita, berhembus di gereja kita, berhembus. Amin saudara. Selama bulan ini mari kita bangkit dan kita nubuatkan bersama-sama. Angin itu berhembus. Dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika Yesaya melakukannya, menubuatkannya. Ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu, angin Roh Kudus itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bukan cuma hidup, tapi mereka jadi tentara yang sangat besar. Itu terjadi ketika angin Roh Kudus berhembus. Saya tahu mulai hari ini itu juga yang akan terjadi. Bukan cuma pemulihan akan ada alami di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam keuangan saudara. Saya mau katakan akan ada kebangkitan besar, akan ada mujizat besar, akan ada berkat besar, akan ada kemuliaan Allah yang dahsyat dinyatakan luar biasa dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Anda akan melihat ini mustahil. Kalau melihat kondisi sekarang nggak mungkin. Di surat kabar setiap hari kalau ada baca beritanya, isinya beritanya resesi, negara mana resesi lagi, Indonesia resesi. No. Kalau angin Roh Kudus berhembus, dunia boleh resesi. Anda dan saya kelimpahan dengan berkat dan anugerah dan mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terobosan besar terjadi dalam hidup kita. Saudara harus percaya ini. Ya, saya sampai hari ini terus-menerus menerima kesaksian dari saudara, dari banyak dari jemaat keluarga Allah. Di masa kegelapan seperti ini, berkat Tuhan dinyatakannya besar-besaran. Dan saya percaya ini nggak akan dialami hanya sebagian. Saya berdoa mulai sekarang, angin Roh Kudus berhembus untuk semua di antara saudara, sehingga kebangkitan besar terjadi dan tahun 2020 ini dalam hidupmu yang percaya. Yesaya 60 tergenapi. Tepuk tangannya yang paling luar biasa. Amin. Kuncinya angin Roh Kudus harus berhembus. Makanya sekarang nubuatnya bukan cuma sekedar mujizat keuangan terjadi, bukan cuma sekedar kesembuhan terjadi. Saya mau ngomong sama saudara, nubuatkan supaya angin Roh Kudus berhembus. Karena kalau angin Roh Kudus berhembus, semua jenis mujizat terjadi. Amin. Kuncinya angin Roh Kudus mesti berhembus. Dan kalau angin Roh Kudus berhembus, ada satu hal berikutnya yang akan kita lihat, yaitu api Roh Kudus akan dinyalakan. Oke, kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Tiupan apa? Angin keras. Ini yang saya sebut dengan rushing mighty wind. Itu dalam bahasa Inggrisnya.
Ini yang saya percaya, angin yang sama yang berhembus di lembah itu zaman Yesaya. Saya percaya angin yang sama yang berhembus untuk murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Dan saya berdoa saat itu juga angin yang sama itu berhembus di tengah-tengah. Angin yang sama itu berhembus dalam hidup saudara. Nah, mari kita lihat ketika angin itu berhembus, apa yang akan terjadi? Lanjutkan saudara. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa yang muncul? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi ketika angin itu berhembus, maka yang terjadi apinya menyala. Saya tahu ini yang akan terjadi di ibadah ini. Apimu menyala kembali. Yang sudah lama sempat padam, seperti murid-murid Yesus, api mereka sempat padam. Mereka ketakutan, tercerai-berai. Murid-murid Yesus, saudaraku, imannya padam, kehidupan rohnya padam, pelayanannya padam. Tapi ketika angin Roh Kudus berhembus, api itu menyala kembali. Saya deklarasikan mulai hari, api itu menyala kembali. Api Roh Kudus menyala kembali dalam hidup saudara. Apinya berkobar kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api itu menyala. Saya tahu ketika saya berkata-kata ini, kalau Anda bisa melihat dalam alam roh, Anda akan ngerti ada fireball, ada bola-bola api yang sedang dikirimkan dari langit untuk membakar kembali roh saudara. Mulai hari ini Anda nggak suam lagi, Anda nggak lesu lagi, Anda nggak menatap hari esok dengan tertutup. Mulai hari ini kau menatap hari depan dengan penuh pengharapan, karena angin Roh Kudus berhembus membawa kebangkitan besar terjadi, dan tahun 2020 jadi tahun kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 tergenapi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan untuk setiap generasi ada momennya di mana angin itu berhembus. Di zamannya Yesaya ada momen ilahi di mana angin itu berhembus sehingga tulang-tulang kering itu hidup kembali. Pada zamannya murid-murid Yesus itu momen ilahinya pada hari Pentakosta. Saya percaya di 2020 momennya bulan Agustus ini. Momennya bulan Agustus ini angin itu kembali berhembus atas hidup saudara, atas seluruh jemaat keluarga. Dan yang pertama yang dapat impartasinya adalah orang-orang yang datang ibadah offline perdana ini. Anda terima hembusan angin Roh, Anda terima kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam hidup saudara, dan angin itu menyala. Ini momen ilahi. Bulan ini adalah momen ilahi, babak yang baru dimulai. Amin. Haleluya. Mau mengalami itu? Kalau saudara mau mengalami itu, momen ilahi itu terjadi dalam hidup saudara, kita harus bergerak secara profetik mengikuti angin Roh Kudus itu. Oke? Karena ada instruksi ilahi yang harus kita ikuti. Begitu Anda ikuti, Anda akan melihat angin itu berhembus. Itu yang dialami murid-murid Yesus. Waktu itu Yesus mau naik ke surga, terus Yesus ngomong sama mereka, kamu jangan kemana-mana, kamu jangan pergi dulu kemana-mana, kamu tunggu di loteng atas di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Siapa itu? Holy Spirit, Roh Kudus. Itu instruksinya, disuruh nunggu, menantikan janji Bapa, disuruh berdoa di sana. Sudah tahu nggak? Dari 500 orang yang dapat dan dengar pesan Tuhan Yesus itu, waktu Yesus naik ke surga, yang benar-benar dengerin dan ngelakuin pesannya Tuhan Yesus cuma 120. Pada hari Pentakosta hanya 120 orang yang kumpul berdoa di loteng atas Yerusalem. Tapi yang sedikit
kepenuhan Roh Kudus, terima angin Roh Kudus. Yang sedikit itu, yang 120 itu, yang dipakai oleh Tuhan untuk menggoncang bumi dengan Injil Yesus Kristus, sehingga benar-benar Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Saya tahu kita memulai kembali ibadah offline ini mungkin secara jumlah belum seperti yang dulu-dulu, tapi Anda yang mengawali, saya percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang spesial. Hari ini Anda yang terlebih dahulu kepenuhan Roh Kudus, ada yang terlebih dahulu terima angin yang baru, angin ilahi, angin Roh Kudus, angin profetik berhembus di dalam hidup. Amin. Jadi kita harus ikuti instruksi ilahi. Ada instruksi tertentu yang harus diikuti. Untuk Yesaya, instruksinya adalah disuruh bernubuat, disuruh deklarasi profetik. Bukan cuma bernubuat biasa, bernubuat supaya angin itu berhembus. Ini juga yang akan kita lakukan selama bulan ini. Angin Roh Kudus berhembus. Sesaat lagi kalau kita berdoa, saya ajak saudara, mari kita nubuatkan seperti Yesaya menubuatkan angin itu berhembus. Jadi jangan cuma minta kesembuhan, jangan cuma minta berkat keuangan, jangan cuma minta mujizat. Saudara, minta angin itu berhembus. Karena begitu angin itu berhembus, semuanya terjadi sendiri. Kegelapan sirna ganti dengan terang, ganti dengan kemuliaan yang luar biasa. Anda akan melihat mujizat di semua lini dalam hidup saudara akan terjadi sendiri ketika angin itu berhembus. Ya, jadi saya ajak saudara buatnya angin Roh Kudus berhembus.